Video ini hanya untuk mereka yang punya logika. Bagi yang tidak punya logika, skip aja. Kalau saya sampai sekarang terus mengkampanyekan akal sehat, ya karena di umat Islam memang masih kuat gejala untuk meninggalkan akal sehat di dalam laci. Saya ingin berikan satu contoh terakhir. Saat ini berkembang narasi bahwa Cina komunis adalah ancaman bagi dunia Islam, dan perihal ini sudah termuat dalam ayat Al-Quran dan hadis yang lahir 14 abad yang lalu. Karena itu Cina komunis harus dilawan oleh umat Islam. Cina komunis adalah musuh Islam. Saya dikontak oleh seseorang yang saya tidak kenal melalui chat WA. Gaya bicaranya santun dan menunjukkan dia berpendidikan. Niatnya baik. Dia mengingatkan saya bahwa ancaman Cina komunis itu sudah diperingatkan dalam Al-Quran dan hadis Rasulullah. Dan kebangkitan komunis itu menjadi salah satu tanda besar akan datangnya hari kiamat. Dia kemudian merujuk pada surat Al-Kahfi ayat 90-an dalam Al-Quran. Pada intinya dia mengatakan bahwa ayat tersebut sudah mengingatkan adanya sebuah kaum yang ciri-cirinya sama dengan kaum komunis Cina yang selama berabad dikurung di balik sebuah tembok raksasa, namun di akhir zaman oleh Allah dikeluarkan dari balik tembok tersebut dan akan menyerbu umat manusia. Di dalam Al-Quran, istilah yang digunakan untuk menyebut kaum itu adalah kaum Ya'juj dan Ma'juj. Katanya lagi, mereka itu ganas dan tidak beradab. Mereka bermata sipit, berkulit putih pucat. Mereka memakan kalajengking, ular, ulat, kodok, dan apapun yang mereka mau. Itu semua dianggap menunjukkan ciri khas Cina komunis. Saya membantahnya dengan menunjukkan bahwa menurut catatan di banyak buku sejarah, secara berabad-abad Cina bukanlah bangsa yang tertutup. Cina bahkan adalah salah satu kerajaan besar yang menyebarkan pengaruh budaya, politik, sosial ke berbagai daerah lain. Jadi kalau sekarang Cina tiba-tiba saja dikenal sebagai salah satu kekuatan ekonomi terbesar di dunia, ini tidak terjadi tiba-tiba. Pernyataan ini dibantahnya dengan mengatakan buku berisi pengetahuan sejarah dibuat oleh manusia dan karena itu bisa salah, sementara wahyu tidak bisa salah. Saya katakan sikap anti pengetahuan semacam itu bisa membawa keterbelakangan. Dia bilang kebenaran datang dari Tuhan. Pada titik itulah saya merasa tak lagi bermanfaat untuk melanjutkan percakapan. Tapi ini membuat saya merasa perlu untuk mempelajari narasi tentang Ya'juj dan Ma'juj di kalangan Islam. Ternyata ketika saya browse, perbincangan tentangnya memang banyak dilakukan. Ada berbagai situs dan para pemuka Islam di Indonesia yang membahasnya. Dari apa yang saya baca, ayat Al-Quran itu tidak menyebut secara khusus tentang Cina. Tetapi ada sejumlah indikasi yang dianggap menunjukkan bahwa itu Cina. Al-Kahfi sebenarnya bercerita tentang seorang pemimpin bernama Zulkarnain. Sebagian penulis menganggap Zulkarnain ini dimaksud adalah tokoh besar Alexander the Great. Namun yang terpenting adalah Zulkarnain digambarkan sebagai pemimpin yang berjalan dari satu tempat ke tempat lainnya. Kemudian Al-Quran menyebut Zulkarnain datang ke daerah di tempat terbit matahari, yakni timur. Dia kemudian tiba di sebuah wilayah di antara dua gunung, dan dia dimintai tolong oleh penduduk di sana karena mereka terancam oleh kaum Ya'juj dan Ma'juj yang membuat kerusakan di muka bumi. Zulkarnain kemudian membangun dinding penghalang yang kokoh untuk melindungi penduduk yang meminta pertolongan tersebut. Benteng tersebut sedemikian kokoh sehingga tidak bisa ditembus oleh Ya'juj dan Ma'juj. Kemudian dikatakan bahwa benteng tersebut tidak dapat ditembus sampai akhir zaman, ketika Allah akan menghancurkannya dan kaum tersebut akan berbaur dengan manusia. Selain itu juga ada surat Al-Anbiya ayat 96 yang mengatakan bahwa begitu tembok tersebut dibuka, kaum Ya'juj dan Ma'juj akan turun dengan cepat dari seluruh tempat yang tinggi. Ayat-ayat Al-Quran ini kemudian dilanjutkan dengan rangkaian hadis dari Nabi Muhammad yang mengatakan bahwa ciri-ciri kaum Ya'juj dan Ma'juj itu adalah bermata sipit, berkulit putih, dan seterusnya. Lantas ada pula ahli tafsir bernama Imam Ahmad yang mengatakan bahwa kemunculan Ya'juj dan Ma'juj sebagai pertanda hari kiamat.
Karena ayat dan hadis itulah cerita tentang Ya'juj dan Ma'juj mengakar kuat di kalangan pemuka Islam. Dan lebih jauh yang kemudian dikembangkan sebagai tafsir tentang siapa Ya'juj dan Ma'juj adalah Cina komunis. Karena mereka sipit, kuning, berada di timur, di antara pegunungan dan pemakan segala. Dan bahkan sekarang pengaitan antara kisah Quran dengan Cina itu mendapat momentum karena tumbuhnya semangat anti Cina yang menguat di dunia Islam. Untungnya ada begitu banyak cacat dalam pengasosiasian tersebut. Pertama, catatan sejarah menunjukkan bahwa yang membangun tembok Cina adalah Kaisar Qin Shi Huang sekitar tahun 220 sebelum Masehi. Tembok tersebut dibangun sendiri oleh Raja Cina dan bukan oleh seorang pemimpin dari luar seperti Zulkarnain. Kedua, tembok dibangun untuk melindungi diri dari serangan tentara asing. Dalam hal ini, siapa yang bisa disebut sebagai Ya'juj dan Ma'juj? Bangsa Cina atau mereka yang mau menyerang Cina? Bukankah di Al-Quran diceritakan bahwa tembok itu dibangun untuk melindungi penduduk dari serangan Ya'juj dan Ma'juj? Jadi, kalau tembok itu dibangun untuk melindungi Cina dari serangan luar, maka yang layak disebut sebagai Ya'juj dan Ma'juj adalah penyerang dari luar Cina. Ketiga, tidak benar selama berabad-abad bangsa Cina terkurung dalam tembok dan baru keluar sekarang ini untuk menguasai dunia. Cina adalah peradaban yang pernah memiliki kerajaan yang ekspansif dan berjaya menguasai berbagai belahan dunia sejak berabad-abad yang lalu. Orang Cina juga terkenal sebagai kaum yang sangat lazim berkelana ke berbagai wilayah di luar negaranya. Bangsa Cina sama sekali tidak bisa disebut sebagai kaum tertutup. Kalau ada kesan itu, yaitu datang dari ketertutupan Cina semenjak menjadi negara komunis sejak kurang dari 1 abad yang lalu. Pendek kata, menganggap kebangkitan negara Cina saat ini sebagai tanda-tanda kedatangan kiamat adalah tidak masuk akal. Menganggap Cina adalah kaum Ya'juj dan Ma'juj yang barbarik dan mengancam umat manusia juga sangat tidak masuk akal. Masalahnya, cara berpikir semacam ini lazim dikembangkan di masyarakat. Misalnya ada sebuah buku yang berjudul Mengungkap Misteri Perjalanan Zulkarnain ke Cina, munculnya Ya'juj dan Ma'juj di Asia oleh Syekh Hamdi. Di situ Hamdi dengan sangat yakin mengatakan bahwa dinding kokoh yang dibangun Zulkarnain adalah tembok besar Cina. Begitu juga ada ceramah ulama terkemuka Khalid Basalamah yang menggambarkan kaum Ya'juj dan Ma'juj itu berada di Cina. Khalid juga menggambarkan kedua kaum itu sebagai orang-orang yang tidak beradab yang membawa kerusakan di muka bumi. Dengan begitu tidak mengherankan kalau sampai umat Islam seperti yang tergambar dalam chat WA yang saya terima menganggap Cina sebagai kaum yang mengancam dunia, terutama umat Islam. Sayangnya mereka ini begitu saja menerima pandangan-pandangan sempit itu semata-mata karena itu diutarakan ulama mereka. Mereka juga seperti dicekoki dengan anggapan bahwa ajaran-ajaran ulama itu datang dari Al-Quran, hadis dan tafsir ulama yang tidak perlu lagi diragukan kesahihannya. Mereka begitu saja menerima tanpa menggunakan akal sehat. Karena itu mari terus gunakan akal sehat, karena hanya kalau kita gunakan akal sehat, dunia akan selamat.